Pasca debat Capres, pro kontra soal membuka data pertahanan negara menjadi pembahasan yang ramai di publik. Prabowo kembali menegaskan bahwa ada waktu dan tempat khusus untuk membahas hal tersebut, bukan di ruang publik. Namun bagi kubu Anies Mohaimin, membuka data pertahanan tentang belanja alat utama sistem persenjataan tak mesti di ruang tertutup, bahkan semestinya dibuka sejelas-jelasnya kepada publik. Baik, terima kasih Pak Prabowo. Selanjutnya kita dengar, mohon tenang, ya, mohon tenang. Saya tegaskan kembali ya, bahwa debat Capres seri ketiga yang digelar Minggu malam menyisakan kontroversi. Dalam debat, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kompak meminta Prabowo Subianto membuka data tentang pertahanan. Namun Prabowo bersikeras enggan membuka data itu secara publik di panggung debat dan justru mengajak Anies bertemu di tempat lain untuk membahas data yang diminta. habis itu kita harus mengelola kekayaan kita. Jadi dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang kita bicara terbuka. Terbuka. Silakan. Tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo waktu Bapak 1 menit. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Usai debat, Anies menyebut dirinya meminta Prabowo sebagai calon presiden yang tengah menjabat sebagai Menteri Pertahanan untuk bisa menjelaskan di hadapan publik apa yang bisa disampaikan dalam waktu yang ditentukan. Tidak punya rumah dinas, itu fakta. Tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Ini bukan urusan antara satu pribadi dengan pribadi lain yang harus dijelaskan. Ini adalah forum untuk seluruh rakyat paham. Bukan ngopi di ruang yang tertutup. Jelaskan di forum tadi. Dan sesempit apapun waktu yang diberikan, gunakan untuk menyampaikan. Dan itu semua bisa disampaikan. Saya sangat transparan dan Perdebatan soal membuka data pertahanan ini sontak menjadi ramai di publik dan menjadi pro kontra. Prabowo kembali menegaskan bahwa ada waktu dan tempat khusus untuk membahas hal tersebut, bukan di ruang publik. Memutuskan untuk belanja alutsista. saya kira nanti ada tempat dan waktunya ya kita bisa bicara yang baik. Ya. Yang penting itikat kita baik ya. Kita ingin suasana yang kondusif. Kalau ada yang ya punya niat-niat tertentu, mudah-mudahan nanti sadar dan menjadi arif. Kita semua mengabdi untuk rakyat. Ya. 40% ya salah satu terendah sekarang. Jadi kalau kita mau bangun industri. Namun bagi kubu Anies Mohaimin, membuka data pertahanan tentang belanja alat utama sistem persenjataan tak mesti di ruang tertutup, bahkan semestinya dibuka sejelas-jelasnya kepada publik. 50% tidak ada masalah. Kita tidak pernah default. Lebih bagus kalau perlu adakan oleh televisi, kita debat di media publik itu lebih transparan. Jadi nggak tertutup ya Gus? Ya nggak harus tertutup, bang, ini urusan. Kecuali yang memang dianggap oleh Pak Prabowo tertutup ya boleh-boleh aja, tapi tetap aja kita harus buka ke publik. Minta belajar dari kita karena kita dianggap negara selatan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa ada beberapa hal di bidang pertahanan yang bisa dibuka ke publik, namun yang berkaitan dengan strategi dan kekuatan pertahanan dalam negeri harus tetap dirahasiakan. Kalau kemudian ini kita konsentrasikan penuh, betapa kekuatan yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa. Ya. Ekonomi kita. Jadi tidak hanya Sebelumnya Prabowo menjelaskan bahwa data soal belanja alutsista sudah dijelaskan kepada Komisi 1 DPR, di mana ada perwakilan partai politik pengusung Anies dan Ganjar di Pilpres 2024, yaitu Nasdem, PKB, PKS, dan PDIP. Tim TV One mengabarkan.